Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam zona berkat Allah. Puji nama Tuhan, baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya yang melimpah. Oleh sebab itu kita akan memuji Dia dan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau Allah yang mencurahkan kekuatan dan berkat-Mu melimpah bagi kami di tengah kesesakan kami, sehingga membuat kami kuat dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan puji-pujian kami hanya kepadamu. Hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami Tuhan. Hadir memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan baru. Bahkan kami percaya Engkau memperkaya bagi yang miskin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap memuji-muji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami ini Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kami sempurna, haleluya, Engkau Allah kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh bersekutu. Kiranya Engkau hadir dengan kuasa-Mu, mencelikkan mata rohani kami, mendidik kami masuk dalam segenap kebenaran, memperlengkapi kami, bahkan memberkati kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu, pagi ini saya bicara tentang relevan ministry. Relevan itu berarti update sesuai dengan time. Ministry ini kalau dalam ilmu pemerintahan, ministry itu artinya kementerian. Tetapi dalam hal gereja, ministry itu artinya adalah urusan pelayanan. Hal-hal mengenai pelayanan. Jadi pelayanan yang relevan. Haleluya. Bapak Ibu, tujuan saya membawakan sharing ini adalah agar kita sebagai church member, warga gereja, kita semua ya, menjadi anggota gereja yang hidup dan secara khusus melayani secara relevan. Jadi judulnya tadi relevan ministry. Haleluya. Kita baca dulu satu ayat. Saya pilihkan dari Yohanes pasal 9 ayat 1. Kemudian 6 dan 7. Tidak seluruh ayat kita baca. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 6 langsung. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek atau sudah terbuka dapat melihat. Haleluya. Dari 3 ayat yang kita baca tadi, saya petik, saya angkat kebenaran, yaitu melayani apa yang ada di depan mata kita. Yesus sedang lewat di situ. Lewat artinya sedang dalam perjalanan kepada tujuan. Dan di tengah perjalanan itu dia berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Dan ada orang-orang di sekitar itu, lalu terjadi percakapan. Di tengah percakapan itu Yesus tadi mengaduk tanah dengan ludah dengan tanah itu, lalu mengoleskannya dan menyuruh dia untuk membersihkannya atau membasuh mukanya di kolam Siloam. Saudaraku, saya katakan bahwa Yesus lewat di situ artinya dia sebenarnya tidak merencanakan secara khusus untuk melakukan pelayanan tadi. Dengan kata lain, Yesus melayani apa yang ditemukan oleh dia di depan matanya. Di perjalanan atau tengah perjalanan itu, saudaraku. Jadi, apa yang ditemukannya, dia lakukan sesuatu. Dalam banyak hal, Yesus melakukan pola ini. Memang ministry atau pelayanan kita ada juga yang terschedule, direncanakan. Misalnya kita ibadah minggu itu kan direncanakan, ibadah tengah minggu ada jadwalnya. Tetapi ada banyak lagi pelayanan yang relevan, yang unscheduled. Tidak terschedule, tetapi Tuhan memperhadapkan kita pada suatu peristiwa mungkin, pada seseorang mungkin, pada suatu keadaan tertentu. Dan bahkan sebenarnya Yesus seringkali berdasarkan peristiwa yang ada itu, segera pula dia menerangkan sesuatu, mengungkap jati dirinya, menegaskan suatu posisi teologi dan pelayanannya. Dalam hal itu, ketika ada orang yang protes kenapa dia menyembuhkan orang buta tadi, Yesus mengatakan bahwa bukan kita mau ngomongin siapa yang berdosa, orang buta itu ataupun orang tuanya, tetapi Yesus mengajarkan sesuatu di situ. Tak usah berdebat soal itu, tapi layani saja. Yang relevan paling utama di situlah layani orang dengan kebutuhannya, dalam hal itu kebutuhan kesembuhan waktu itu. Tidak sibuk untuk melakukan debat, saudaraku. Jadi boleh dibilang Yesus mengajarkan, jadilah kita problem solver. Bukan sekedar mengomongi, mendiskusikan, mengupas tuntas, bukan. Tapi melakukan suatu penyelesaian masalah terhadap sesuatu yang di hadapan mata kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Yesus waktu itu lewat gara-gara
peristiwa sebelumnya, di pasal sebelumnya itu dicatat Yesus itu hampir dilempari batu di Bait Allah. Karena di sana dia menegaskan bahwa dia sudah ada sebelum Bapa Abraham, leluhur yang dihormati oleh orang Yahudi itu ada. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu orang itu marah. Karena seolah-olah ini berarti bukan manusia biasa ini. Kok dia lebih tua dari Abraham? Dan karena mau dirajam batu Yesus di situ, maka dia menyingkir. Dan di tengah penyingkirannya tadi berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir itu. Artinya, Yesus melakukan pelayanan apa adanya yang ditemukan di lapangan. Tanpa harus seluruhnya direncanakan atau diskedulkan, saudaraku. Kita lihat satu bagian lain dari Alkitab, Matius 9 ayat 36, bunyinya begini. Melihat orang banyak itu, ini gara-gara melihat, perhatikan, melihat. Tadi lewat, lalu melihat. Ini melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika dia melihat suatu kenyataan, dia bahkan melihat di balik kenyataan itu, bahwa orang-orang tadi adalah seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi pelayanan yang relevan itu adalah kita melihat persoalan yang di depan mata kita, lalu tergerak hati kita melakukan sesuatu. Sebaliknya kan banyak orang bukannya tergerak hatinya dengan belas kasihan kepada orang banyak, melainkan mungkin sebagian orang tergerak hatinya kasihan kepada dirinya. Dalam arti, ngapain aku repot mengurusin orang itu? Nanti aku capek. Kasihan diriku kalau aku capek. Kasihan nanti aku mengorbankan sesuatu di situ. Tetapi pelayanan yang relevan itu memanggil kita untuk rela berkorban bagi orang lain. Tergerak hati kita oleh belas kasihan. Relevan sekali. Dan kita adalah insan yang punya hati nurani, yang punya mata, punya indera. Indera kita menjadi kamera untuk melihat kenyataan di sekitar kita. Dan disitulah Tuhan memperhadapkan kita untuk suatu pelayanan, saudaraku. Jadi lagi-lagi pelayanan itu tidak hanya ibadah di gereja, tapi pelayanan sehari-hari. Berbicara dengan orang yang susah, mendoakan orang yang sakit, atau mengunjungi orang yang sedang berkesusahan. Itu sendiri pelayanan yang relevan, saudaraku. Melayani yang di depan mata. Saya masuk lebih lebih aplikasi kepada kita dengan mengatakan Allah sebenarnya menyorong atau menyodorkan orang-orang atau situasi tertentu kepada kita. Ada terjadi di depan kita atau ada orang yang datang kepada kita sehingga dilihat oleh mata kita, ditangkap oleh radar indera kita. Untuk apa itu diperhadapkan Tuhan? Untuk kita layani. Digugah kita. Dipanggil respon kita, saudaraku. Jangan kira sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa tujuan diizinkan Allah itu terjadi. Semua ada tujuannya, saudaraku. Sayangnya, kaum Yahudi, kaum agama, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, seringkali melihat atau seringkali lewat di suatu tempat, lalu kemudian melewatkannya. Enggak mau dia melakukan pelayanan yang relevan pada time, waktu yang ada di depannya, saudaraku. Melewatkan artinya menghindari, skip, tidak mau melakukan sesuatu. Saya percaya Allah tidak membuat kita menjadi sangat terganggu hidup kita, tetapi ada saja orang tertentu yang didorongkan Tuhan ke depan kita, disodorkan masalah di depan mata kita, untuk memanggil kita untuk melayani, saudaraku. Supaya hati kita tergerak oleh belas kasihan, potensi kasih di dalam diri kita mengalir keluar. Menjadi sebuah tindakan yang berguna bagi orang lain. Tahun ini, Gereja Bethel Indonesia secara nasional dan internasional temanya adalah berdampak dengan perbuatan-perbuatan sehari-hari. Itu tema besarnya, saudaraku. Berdampak. Hidup kita berdampak, saudaraku. Mari kita lihat misalnya di Lukas 10 tentang ada orang-orang yang tidak mau berdampak. Dicatat di dalam Alkitab, Lukas 10 ayat 30 sampai 32 saya bacakan 3 ayat. Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang ini kena begal ya. Ayat yang berikut 31, kebetulan ada seorang imam, perhatikan imam kaum agama, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, inderanya menangkap peristiwa itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada banyak orang, saudaraku, yang merasa beragama, tapi ketika di depan matanya terjadi sesuatu, dia malah melewatinya. Skip, tidak melakukan sesuatu, saudaraku. Haleluya. Kita lihat satu ayat lagi, ayat 32. Demikian juga seorang Lewi, ini pun kaum agama, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Juga dia menyingkir, saudaraku. Melanjutkan, dia cuma melihat. Kalau zaman sekarang mungkin ngambil foto atau meliput ya, bikin viral gitu. Tapi dia sendiri nggak melakukan apa-apa. Ada begitu banyak orang tidak relevan. Padahal di depannya sesuatu yang akan dilakukan. Allah ingin melayani orang-orang tertentu di depan matanya melalui dia. Tapi dia tidak mau relevan bagi Allah. Tidak mau relevan bagi kerajaan Allah. Tidak mau melakukan sesuatu, saudaraku. Kita lihat gambar ini dulu. Inilah orang yang menolong orang yang tergeletak tadi, yang sedang babak belur, berdarah-darah, hartanya dikuras habis oleh perampok-perampok. Tergeletak di situ dengan luka-luka, babak belur. Siapa yang merawat orang ini? Di belakang orang imam tadi dan orang Lewi tadi, lewatlah seorang Samaria. Orang ini langsung tergerak hatinya dan turun. Membasuh lukanya, membalsamnya. Kalau zaman sekarang menaruh betadin, menaruh obat, membungkusnya, membalutnya. Lalu memapah orang ini ke atas kendaraannya, lalu dibawa ke kota, mencari tempat penginapan, kalau zaman sekarang rumah sakit. Diurusinya orang itu sampai mengalami keadaan lebih baik. Dan karena dia melanjutkan bisnisnya, dia bilang kepada orang merawat di rumah penginapan itu, aku mau pergi dulu, tapi nanti aku akan kembali lagi. Jika engkau habiskan lebih banyak daripada yang kutitipkan sekarang ini untuk mengobati orang ini, nanti aku akan reimburse, saya akan lunasi, saudaraku. Seringkali kan orang Samaria itu direndahkan oleh orang Yahudi, keagamaan mereka dianggap tidak benar, mereka selalu dianggap marginal di dalam Yahudi, bahkan mereka tidak dibolehkan masuk beribadah di kota Yerusalem, di Bait Allah. Tapi lihat, saudaraku, orang yang dipersepsikan tidak beragama dengan baik, orang itu melakukan agamanya dengan perbuatan. Di situ saya tulis kalimat, bedakan antara agama teori dengan agama dalam praktek hidup. Sebenarnya kekristenan, saudaraku, bukan sekedar agama yang berisi konsep-konsep dalil-dalil. Melainkanlah kekristenan itulah tentang bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan dan dijadikan anak kerajaan sorga, dijadikan misionaris dari sorga, dan diutus ke tengah dunia untuk in the name of God melakukan sesuatu bagi orang-orang lain, agar orang itu pun mengalami lawatan Allah, mengalami jamahan Allah, mengalami kepedulian Allah melalui saudara dan melalui saya. Saudaraku, pelayanan yang relevan tidak perlu harus direncanakan. Ya kalau ada yang terencana bagus ya, apalagi gereja tentu ada pelayanan yang terencana. Tetapi kita pada umumnya jemaat kan tidak harus merencanakan. Barangkali kita sedang di liburan, sedang pergi ke suatu tempat, di situ kita jumpa dengan orang tertentu, situasi tertentu, atau mungkin orang itu anggota keluarga kita yang mengalami kesulitan, tidak bisa sekolah, dililit hutang, dilihat oleh mata kita, kita dengar mungkin orang itu mengeluh. Lalu sekarang hati kita tergerak apa, saudaraku? Mengasihi orang itu atau mengasihi diri sendiri? Haleluya. Kita lihat satu contoh lagi gambar ini. Karena waktu kita tidak membaca keseluruhannya. Ini terambil dari kitab Lukas. Pasal 16 mulai ayat 19 dan ayat berikutnya. Tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang berjubah ungu.
Nah, Lazarus yang miskin ini datang ke depan rumah orang kaya ini, orang elit ini, jubah ungu. Soalnya kalau kita telusuri sejarah sebetulnya, yang memakai jubah ungu pada masa itu hanyalah dua. Kalau dia bukan raja, maka dia imam, imam besar. Karena mungkin di zaman dulu memproduksi warna ungu itu mahal. Tidak seperti warna kuning, warna hijau mudah ditemukan. Sehingga warna ungu itu menjadi simbol bagi orang tertentu saja. Jadi jelas orang ini, interpretasi saya adalah kaum agama juga ini, pemimpin agama. Dan dia kaya, memang pemimpin agama biasanya di masa itu kaya. Dan lihat saudaraku, ketika orang miskin datang kepadanya, dia dengar jeritan orang itu, dan dia sedang berpesta dengan teman-teman, saudara-saudaranya yang lain sedang berpesta pora, tetapi dia enggan, skip, memilih mana yang boleh bercengkerama dengan dia, dan orang ini tidak mendapat bagian. Padahal dia mampu melakukan sesuatu. Orang ini kan tidak meminta banyak. Meminta sesuap nasi, bukan segepok emas yang dimintanya. Sesuap nasi. Itu pun tidak didapatkannya dari orang kaya ini. Saudaraku, itu dia tidak mau relevan bagi kerajaan Allah. Tidak doing relevant ministry yang berjubah ungu ini. Harusnya dia bisa melakukan sesuatu bagi orang itu. Ini juga bukan kebetulan. Kenapa ke depan rumahnya datang orang ini? Kan mungkin dia tidak merencanakan itu, tapi Tuhan mengizinkan itu untuk menguji, menilai apa respon orang ini. Sehari-hari dia orang agama, pemimpin agama, dikenal orang dia tokoh masyarakat, tetapi ketika ada disodorkan Tuhan kepadanya untuk menggugah hatinya, dia menutup telinga, menutup mata, menarik tangannya untuk tidak mau berbuat sesuatu, dan memalingkan wajahnya. Ini tidak relevan. Saudaraku, Tuhan menyodorkan sejumlah masalah kepada kita. Pastilah itu di seumur hidup kita pasti ada, saudaraku. Saya juga tidak berkata tiap hari orang menyusahkan kita, enggak. Tuhan juga enggak kurang kerjaan, saudaraku. Tapi pasti ada yang Tuhan izinkan memasuki kehidupan saudara. Dan siapapun saudara yang mendengarkan ini, saudara dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sedang mengetuk hatimu untuk melakukan relevan ministry kepada situasi tersebut, saudaraku. Saya tulis kemudian melayani pilih-pilih. Kalangan agamis Yahudi seringkali diskriminasi terhadap pemungut cukai. Mereka tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Dengan perempuan pendarahan, oh jangan dekat. Orang kusta jangan dekat. Orang-orang yang miskin, tidak mendapatkan perhatian. Kaum marginal semuanya jauh-jauh dari mereka gitu. Kaum agama memang seringkali eksklusif dalam pandangan agamanya. Tetapi saudaraku, lagi-lagi, agama yang benar bukan agama teori. Melainkan agama dalam kenyataan dan tindakan, saudaraku. Jangan pilih-pilih, saudaraku. Justru yang disebut melayani itu, ketika ada sisi membuat kita tidak nyaman. Membuat kita harus mengorbankan waktu, tenaga, mungkin juga materi. Baru itu disebut pelayanan. Kalau kita melakukan sesuatu karena tergiur mendapatkan untung, itu kan bisnis, saudaraku. Saya tertarik melakukan investasi di situ. Karena angka-angka hitungannya, return on investment-nya tinggi. Tapi namanya pelayanan tidak demikian, saudaraku. Pasti itu mengundang sesuatu yang tidak nyaman. Kami di gereja juga melakukan pelayanan itu kan mengorbankan sesuatu. Bukannya serba enak semuanya itu. Kadang-kadang bergumul mengelola waktu, bergumul mengelola kelelahan, saudaraku. Harus kita mau tergugah hati kita untuk dipakai oleh Tuhan melayani orang. Karena Tuhan mau melayani orang itu. Dan kitalah orang yang person in charge pada lokasi itu, pada situasi itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya dan Lazarus yang tadi saya tambahkan satu lagi, contoh yang lain di Injil Lukas juga pasal 18. Itu di situ dua orang berdoa di bait Allah. Ini bagian penutup renungan kita ini. Satu yang berdoa itu adalah seorang kaum agama, orang Farisi. Dan satu lagi yang kebetulan di jam yang sama sedang berdoa, pemungut cukai. Sama-sama berdoa. Kaum agama tadi berdiri dengan mantap berkatakan, Tuhan aku bersyukur karena aku bukan seperti orang
pemungut cukai ini, aku bukan pencuri, aku bukan penjina, aku bukan ini, aku bukan itu. Dia membanggakan keagamaannya di hadapan Tuhan dan didengar oleh orang pemungut cukai tadi. Sedangkan si pemungut cukai tadi menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ingat, dia sedang berada di rumah Allah, merasa tidak layak, lalu dia jauh-jauh berdiri di pojok-pojok ruangan, membungkuk, menundukkan kepala dan memukul-mukul dirinya dengan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang yang cemar ini. Kasihanilah aku orang yang tidak berguna ini. Dan Yesus melalui perumpamaan yang disajikan tadi berkata, nanti pulang dari doa itu siapa yang dibenarkan, kata Yesus. Terjawab saudaraku, yang dibenarkanlah si pemungut cukai. Agama bukan teori. Gak ada gunanya aku mengasihi Allah, tapi kita tidak mau dipakai Allah menyalurkan kasihnya itu seperti diberikan kepada kita. Dia ingin memberikannya kepada orang lain juga melalui kita. Sebenarnya Allah bisa melayani dunia ini tanpa kita, tapi kita ada di situ dan Tuhan ingin pakai kita, ingin Tuhan pakai saudara. Saya percaya ada di circle hidupmu, saudaraku. Entah mungkin merupakan bagian dari keluarga besarmu, merupakan bagian dari pertemananmu, merupakan bagian daripada jaringan bisnismu, merupakan bagian daripada sosialitamu. Ada pasti itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan Tuhan mengetuk hatimu untuk melakukan pelayanan yang relevan pada situasi itu. Nah, sekarang saya sampaikan relevan ministry adalah melayani semua orang yang dituntun Tuhan pada kita untuk dilayani. Tidak melayani semua orang, nggak ada yang sanggup melayani semua orang. Melayani semua orang yang dituntun Tuhan masuk dalam hidup kita. Itulah yang kita layani. Seperti Yesus, malah duduk makan sharing dengan pemungut cukai. Dia tidak diskriminatif, berdialog dengan perempuan yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Mari kita mulai membuat jejaring kepada orang-orang di sekitar kita agar Tuhan bisa memakai kita untuk melayani lebih banyak orang lagi. Kesimpulannya adalah pelayanan yang relevan ministry ialah lakukanlah sesuatu pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita dengar, pada apa yang kita hadapi, pada situasi di sekitar kita. Tuhan ingin kita melakukan pelayanan yang update, on time, on place, ya, kontekstual pada situasi itu dan kondisi itu. Tuhan mau kita berbagian dalam kerajaan Allah yang melayani orang-orang di dunia ini. Siapapun saudara dipanggil untuk melayani. Jika saudara dipanggil dan mau melakukan panggilan itu, maka saya percaya Tuhan memperlengkapi kita, mengurapi kita, bahkan memakai kita untuk hormat dan kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita akhiri renungan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya bagi kami sebagai pedoman hidup, menjadi petunjuk bagi pelayanan kami, dan di dalam firman-Mu mengandung janji baik hidup untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu jika kami lakukan, kami akan melihat mujizat sebagaimana terkandung di dalam firman-Mu itu. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Tolonglah kami dalam melakukan relevan ministry pada konteks kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal dan kasih setianya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta pengurapan penyertaan daripada Roh Kudus besertamu besertaku mulai pagi ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Pas ya? Oke.